Yo, kalau di daerah Jawa Barat apa ya? Semar Bukan aja. asal juga ya? Semar aja. Semar aja. Badranaya. Ah, Semar Badranaya. ya. Terus ini nolo gareng. Nah, ini. Yang ini Petro. Mungkin kalau di Jawa Barat apa yang hidungnya panjang? Pinocchio. Wayang golek ada juga. Dawala. 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 Ya. Nah, itu Dawala. Kalau ini cepot. Kalau Jawa, Bagong. Bagong. Ya. Nah, semua ini adalah mewakili dari orang awam. Dibilangnya kalau orang Jawa kawula alit. Nah, ini mewakili watak-watak orang kecil bersifat jujur. Meskipun secara fisik semua cacat, tapi semua ada filsafatnya. Nah, Semar ini ditokohkan sebagai sesepuh dari orang Jawa, dibilang sesepuh karena ini pengejawantan Sang Hyang Ismoyo. Sebenarnya dewa, tapi turun ke dunia untuk momong raja-raja Jawa dari Ramayana masuk ke Mahabharata nanti hingga akhirnya sampai habisnya Parikesit Jumenengan. Nah, dari keempat tokoh ini semua menyatu momong orang yang bersifat sabar, jujur, dan baik hati. Kalau sekarang dibilangnya pemerintah pusat itu harus ngemong sama kawula alit. Nah, yang menjadi simbol kawula alit adalah Ponokawan. Ponokawan 4 ini. Nah, sama-sama ada karakter dari Tanah Sabrang. Itu pamongnya juga ada. Malah satu keluarga sama Semar. Namanya Sang Hyang Antogo. Kalau di Jawa disebutnya Togok sama Bilung. Nah, karakter-karakter itu sebenarnya sama, cuman yang dimong oleh Togok dan Bilung itu orangnya wataknya angkuh, banyak memberikan simbol-simbol yang tidak bagus bagi orang Jawa. Karena satu, mungkin kalau belum paham ada yang bilang orang Sabrang itu dalam karakter wayang itu wataknya semua sombong dan memamerkan segala kepunyaannya. Andai kata ingin melamar seorang putri raja, itu mau bilang apa saja yang untuk apa istilahnya tukon, apa ada tukon itu buat melamar istri raja itu. Nah, itu Kalau di Jawa itu semua bayar harta tukon. benda boleh diambil asalkan anak raja ini harus diberikan kepada para pengelamar. Nah, tetapi orang Jawa itu tetap tangguh. Artinya gini, bahwa orang Jawa itu semua bisa membawa diri, tidak membutuhkan harta kekayaan yang melebihi. Tetapi yang dibutuhkan adalah watak kejujuran dan berbakti kepada satu, orang tua, kedua kepada negara, nah, ketiga untuk masyarakat kecil itu harus dilindungi. Nah, artinya semua karakter orang kecil masuk ke dalam wilayah Ponokawan. Nah, mungkin kalau di Jawa Barat, aku dulu pernah ngelihat Pak Asep Sunandar. Wah, itu kalau di daerah Tahu, sini istimewa. Sama dengan Ki Mantep Sudarsono, itu satu kelas. Kalau daerah Jawa Barat Pak Asep, kalau Jawa Tengah Pak Mantep Sudarsono dan Pak Anom Suroto. Kalau Yogyakarta Ki Hadi Sugito sama Pak Timbul Hadi Pretno, itu satu keluarga. Nah, saya enggak ada apa-apanya. Cuman satu kuku hitamnya enggak ada. Cuman sebisa saya mengeluarkan
ilmu untuk beberapa orang yang ingin tahu itu boleh saja. Nah, dan saya malah terima kasih karena apa? Ilmu bisa tertular kepada semua anak-anak yang masih suka dan mencintai budaya Indonesia asli. Terus ini lambangnya Jan golek Mas sing dari tipis, jan sing tipis. mahkota, Bener, sing tipis. putra mahkota Sang Arjuna. Jan Itu sing yang golek betul. Sing mampu kuwi sing golek sing kuwi. kerajaan Sing golek sing kuwi. Astina setelah Baratayuda Bener. adalah putra Karo sapa, Nduk? putra Dewi pokoknya. putra Abimanyu. Iso Kalau ini nggo. gugurnya di medan perang, jadi nggak sampai Di anu nang biyung ya engko tak naik aja lali tahta, sedotan engko tetapi engko bendo. sebelum perang Baratayuda Ya wis. ini sudah nikah dengan Putri Wiroto dan Putri Wiroto sudah mengandung. Lah setelah mengandung ini Baratayuda terjadi dan gugur di pertempuran. Akhirnya yang menjadi raja di Hastina nantinya adalah Prabu Karikesit, anak Abimanyu ini. Ya, ini Abimanyu tokoh Jogja sama Surakarta beda. Kalau Surakarta itu dengan kata orang Jawa jangkaan. Tapi kalau Abimanyu Jogja tidak jangkaan karena karakternya halus. Seorang kesatria itu halus seperti ada lagi. Nah ini Arjuna. Nah, ini adalah putra pertamanya Arjuna dengan Dewi Woro Sembodro. Iya. Nah, ini yang mendapatkan Mungkin banyak seperti wahyu kalau di Garuda harus karena jumlah banyak sayap, jumlah prihatin ini. Mungkin sama seperti dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Beda dengan karakter wayang negara Hastina. Negara Hastina itu ingin mempunyai wahyu atau mempunyai cita-cita, tetapi selalu tidak dengan prihatin. Artinya tidak mau bersusah-susah, tidak mau berbuat baik kepada sesama. Nah, akhirnya semua wahyu yang dicari oleh putra mahkota Hastina itu tidak sampai terjadi. Dan yang mendapatkan wahyu selalu Raden Abimanyu ini. Makanya dibilang Raden Abimanyu adalah tokoh yang paling disukai oleh wahyu karena banyak prihatin dan selalu menolong orang kecil. Nah, sama seperti Arjuna juga. Setiap ada keluh kesah yang diajak musyawarah adalah Semar dan anak-anaknya tadi. Nah, selalu minta bantuan, minta petunjuk melalui Semar ini biar nanti kalau ada keinginan dapat tercapai. Nah, akhirnya semua Pandawa itu utuh. Setelah Baratayuda tetap Pandawa utuh. Tapi Kurawa itu habis semua. Tidak ada sisa satupun. Hanya anak-anak Kurawa itu pun gugurnya setelah jumpa dengan Prabu Parikesit. Nah, nanti. Ini cerita sedikit untuk pengulasan hal tahta kerajaan. Dari awal mula, sebenarnya kalau dari awal mula yang membuat keraton Astina itu adalah Prabu Polosoro. Nah, Polosoro itu lebih tua daripada Arjuna. Itu termasuk Mbah Buyut. Nah, canggah lebih canggah. Karena dari nenek moyang memang orang-orang Trah Barata itu selalu banyak prihatin. Susah payah tidak dijadi rasa, yang penting ingin memuliakan para masyarakat awam dan tidak ingin membedakan antara jarak raja dan kaulo. Nah, itu semboyan dari para nenek moyang Pandowo. Nah, setelah
terjadi sengketa, Pandu, Polosoro meninggal. Terus diturunkan kepada anaknya, Prabu Abiyasa. Tapi tidak lama, Prabu Abiyasa meninggal, digantikan oleh Prabu Pandu. Nah, Pandu meninggal. Sebenarnya ini hak waris anak-anak Pandhawa. Tetapi karena Pandu sebelum meninggal titipnya kepada Raden Dastarata itu kakaknya. Jadi dititipkan Prabu Dastarata, namun anak-anak Prabu Dastarata ini hatinya jahat. Karena ada yang memberi dukungan secara moral adalah Patih Sengkuni. Nah itu. Sebenarnya yang jahat itu bukan Pendhita Durna, tetapi Patih Sengkuni. Itu memang karakternya licik, bengis, dan sangat kejam. Siapapun tidak pandang bulu, yang penting saya dapat upah. Nah itu banyak karakter orang Kurawa yang sekarang bisa dikatakan merambah di dunia nyata. Saya tidak mengatakan siapapun, tetapi di dunia nyata banyak terjadi. Karakter itu. Baik di keluarga, baik di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Sekarang banyak Sengkuni. Nah itu banyak Sengkuni yang tapi ini ada juga karakter Sengkuni. Karakter le gawe mawon Pak sakniki Pak. Orangnya memang jahat. Le ndamel wayang mawon. Ya. Waktunya ndak telas ting mriki. Nah ini setelah Arjuna mendapatkan wahyu yang dinamakan Wahyu Makutharama, itu yang menjadi raja adalah anak turun Abimanyu ini. Anak turun Abimanyu bernama Raden Parikesit. Tapi setelah Baratayuda, nanti ada generasi penerus-penerusnya. Perang keluarga antara sama-sama aliran Ngastina itu antara pihak anak Puntadewa dan anak Arjuna celah. Tidak ada kesatuan, beda pendapat, tetapi karena ada, yaitu tadi yang memberi dukungan moral secara picik. Tidak lain adalah keturunan dari Patih Sengkuni tadi. Nah, jadi semua karakter yang ada di dalam negara itu yang paling busuk Patih Sengkuni. Nah itu highlightnya Mas. Karakter di dalam negara Sengkuni ini. Cerita berapa Yuda sama Rama ya, cerminan karakter manusia. Terima kasih. Nggih matur suwun Pak Panjang, matur suwun. Mangke tak balik mriki maneh niki ajeng lanjut jalan nggih. Namun Ada pertanyaan? Ilmu sedikit Nggih. yang saya sampaikan. Nggih, luar biasa, Mohon Pak. maaf jika kekurangannya. Nggih, luar biasa matur suwun Pak. Terima kasih Pak. Ya, Matur suwun nggih Pak. Maaf kepalane ya. Ya, betul Pak. Ye.